warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Pila TV, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam program dialog bersama Komisi 5 DPRD Lampung dan juga OPD. Tema kita kali ini adalah menyongsong Lampung menjadi pelopor sekolah rakyat menuju peningkatan SDM berkualitas, merata, dan juga inklusif. Saya sudah menghadirkan narasumber kita 3 orang hari ini. Ada Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dr. Andes Aswarodi MSI. Halo Bang, sehat apa kabar? Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya Bang hari ini ya. Kemudian ada Bang Muhammad Junaidi SH. Bang, sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Kemudian ada Bang Andika Wibawa SRSTMM. Apa kabar Bang? Kabar baik. Oke, ini adalah Komisi 5 nih yang mewakili Komisi 5 yang akan berdialog hari ini. Oke, saya langsung saja nih ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, sekolah rakyat ini yang digagas oleh pemerintah. Sebenarnya apa sih tujuan adanya sekolah rakyat ini? Kemudian di Lampung ini nanti bagaimana implementasi serta persiapannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pemirsa televisi parlemen. Barangkali yang pertama saya ingin menjelaskan konsep sekolah rakyat. Sekolah rakyatnya adalah program pendidikan berbasis asrama atau boarding school yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Barangkali banyak pertanyaan di masyarakat, mungkin teman-teman juga, kenapa urusan sekolah ini diurusin oleh Kementerian Sosial. Betul. Ini tadi seperti kami sampaikan bahwa sekolah ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Jadi basic siswanya atau peserta didiknya adalah masyarakat miskin yang berada di desil 1 dan berada dalam data sosial ekonomi nasional. Jadi memang peserta didik atau siswa yang akan bersekolah di sekolah rakyat ini adalah basicnya memang punya dari yang semula DTKS, sekarang DTSN itu adalah wilayah keluarga penerima manfaat yang berada di dinas sosial. Sehingga memang Bapak Presiden dalam ini Bapak Prabowo Subianto menugaskan Kementerian Sosial dalam rangka penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Sekolah rakyat ini untuk tahun ini pemerintah melalui Kementerian Sosial menargetkan akan mengoperasionalkan sebanyak 100 sekolah rakyat. Untuk tahap pertama itu ada 63 sekolah rakyat, lalu tahap kedua mencukupi 100, ada 37 sekolah rakyat yang akan dioperasionalkan. Alhamdulillah pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini kita mengusulkan 2 titik sekolah rakyat. Yang pertama di Sulusuban, di Desa Sulusuban, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Ini kita usulkan ada lokasi sekolah unggul terpadu, lahannya 10 hektar dan sudah ada bangunannya di lokasi tersebut. Ini kita usulkan sebagai salah satu opsi. Lalu yang kedua kita mengusulkan lahan kosong di areal Kota Baru yang luasnya juga seluas 10 hektar. Dari 2 lokasi ini kita sudah penuhi seluruh persyaratan, baik persyaratan administrasi dan teknis, dan alhamdulillah dua-duanya mendapatkan respon yang baik. Untuk sekolah rakyat usulan Provinsi Lampung yang ada di Sulusuban, ini ada beberapa persyaratan yang mungkin perlu kita lengkapi sehingga ininya statusnya masih dalam status belum disetujui. Berbeda dengan tidak disetujui. Kalau tidak disetujui sudah ditolak, tapi kalau ini belum Kementerian Sosial yang menyetujuinya. Sudah diverifikasi oleh Sekber ya. Sekber ini ada Kementerian Sosial, lalu ada Kementerian PU, ada Kementerian Dikdasmen, dan terlibat ada beberapa kementerian terkait. Nah, untuk sekolah rakyat yang di Sulusuban, ini kita akan coba lengkapi lagi beberapa syarat sehingga dia bisa tetap disetujui untuk diproses. Untuk usulan yang kedua di Kota Baru, alhamdulillah hari ini kita lihat di progres yang dirilis oleh Kementerian PUPR, itu usulan sekolah rakyat yang di Kota Baru disetujui. Dan kalau tidak ada halangan, kita sedang melakukan lobby-lobby dan upaya untuk bagaimana agar sekolah rakyat yang di Kota Baru ini bisa dibangun pada bulan Juli ini. Karena tugas daripada pemerintah
provinsi dalam hal ini dan pemerintah kabupaten kota yang mengusulkan adalah menyiapkan lahan, lalu menyiapkan fasilitas utilitas seperti misalnya jalan, listrik, air dan sebagainya. Adapun yang membangunnya sepenuhnya ini adalah dari pusat Kementerian PU dan modelnya apa ininya prototipenya itu sepenuhnya merujuk dari yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian PU. Lalu selanjutnya Mbak Fitri, Kementerian Sosial juga mengharapkan di tahun 2025 ini sudah ada juga beberapa sekolah rakyat yang sudah beroperasional. Nah, di Lampung. Salah satunya di Lampung. Dari 63 sekolah rakyat, lalu masuk juga kita di 32 yang masuk di tahap 2B. Ini alhamdulillah Provinsi Lampung ini masuk di tahap yang tahun 2025 ini sudah juga mengoperasionalkan sekolah rakyat. Dan kita kemarin mendapat kunjungan dari Pak Menteri Sosial, beliau langsung meninjau. Kita tadinya usulkan berapa opsi. Kita usulkan di UPTD PSBR, dan setelah kita cek ini tidak memenuhi standar untuk sekolah rakyat. Lalu kita usulkan juga balai latihan kerja yang ada di Jalan PU. Dan terakhir kita disarankan oleh Kemensos untuk bagaimana kalau kita mengusulkan BPSDM. Dan akhirnya kita mengusulkan BPSDM, lalu ditinjau oleh Pak Menteri, dan selang 2 hari dari situ disurvei oleh Kementerian PU, dalam hari ini Balai Cipta Karya yang ada di Lampung. Alhamdulillah itu langsung disetujui untuk bisa dioperasionalkan. Setelah di asesmen yang tadinya kita usulkan kita akan buka 4 rombel, satu rombelnya 25 peserta didik, artinya kita akan terima 100 peserta didik dengan pertimbangan bahwa sekolah rakyat karena berbasis asrama ini mensyaratkan orang tuanya harus memberikan izin anaknya untuk tinggal di asrama, maka kita lebih memilih untuk tahun pertama ini kita membuka jenjang SMA. Karena pertimbangan kita kalau SMA lebih orang tua lebih percaya. Namun setelah disurvei oleh Kementerian PU Mbak Biri, ternyata ada beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah Kementerian PU tidak memperkenankan proses belajar mengajar sekolah rakyat ini bercampur dengan proses pendidikan diklat yang ada di BPSDM, sehingga harus dipisah. Nah, karena dipisah kita mengambil spot yang berada di ujung, dan spot yang di ujung ini setelah dianalisis oleh Kementerian PU itu hanya mampu untuk menampung 3 rombel. Nah, 3 rombel artinya satu rombel 25, jadi kita direkomendasikan untuk menerima 75 peserta didik. Sehingga kemarin keluarlah surat dari Kementerian PU yang merekomendasikan kita untuk membuka pendidikan sekolah rakyat di tahun 2025 ini untuk di BPSDM untuk 3 rombel. Dan terakhir ini baru saja kemarin kami menerima surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai bentuk implementasi pelaksanaan sekolah rakyat. Kita diminta untuk melakukan rekrutmen peserta didik baru, Mbak Fitri, yang rencananya proses belajar mengajarnya akan dilaksanakan di bulan Juli. Ini kita sedang proses ya. Kita hari ini saya baru saja selesai rapat tadi jam 1. Kita bentuk panitia kecil untuk penerimaan peserta didik baru. Dan rencana kita akan kita mulai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru itu besok ini. Mbak Fitri, yang di BPSDM ini adalah penampungan sementara, ya, jadi tidak selamanya, dan karena penampungan sementara siswanya juga sangat terbatas. Barangkali ini sebagai bentuk komitmen Bapak Gubernur bahwa Provinsi Lampung tidak boleh tertinggal. Kalaupun toh sekolah rakyat itu harus dimulai, Lampung adalah yang pertama di antara kabupaten atau provinsi lain yang juga ingin melaksanakan proses belajar mengajar sekolah rakyat yang pertama. Tadi saya informasikan ada 100 sekolah rakyat, Lampung harus yang masuk di antara yang 100 itu. Banyak sekali, hampir semua kabupaten kota dan provinsi juga memperjuangkan supaya bisa memulai, yang pastinya Provinsi Lampung untuk proses belajar mengajarnya di penampungan sementara di BPSDM kita masuk di tahun 2025, dan insya Allah di bulan Juli juga kita memperjuangkan lahan kosong kita yang ada di Kota Baru itu dibangun di tahun 2025, dan insya Allah juga di bulan Juli.
Demikian, Mbak Betty. Oke. Target 100 sekolah itu di Indonesia. Di Indonesia. Berarti kita punya kuota atau slot berapa untuk sekolah rakyat ini? Jadi untuk Provinsi Lampung, Pak Gubernur menghimbau 15 kabupaten kota untuk juga mengusulkan. Jadi dari 15 kabupaten kota hanya Kabupaten Pringsewu saja yang tidak mengusulkan karena mereka tidak punya lahan. Jadi salah satu syaratnya adalah pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten kota dan provinsi itu harus menyiapkan lahan minimal 5 hektar sampai dengan 10 hektar. Nah, dari 15 kabupaten kota dan provinsi itu hanya Kabupaten Pringsewu saja yang tidak bisa menyiapkan lahan tersebut. Oke, jadi ini emang program yang keren, tapi kalau mau ikut program keren ini diseleksi ternyata ya. Lahan tadi gitu kan, banyak banget berarti ya. Oke. Bang Andika, apa yang Abang khawatirkan? Kayaknya tadi tuh nyimak gitu kan. Ada rasa kekhawatiran ini sepertinya. Terima kasih, Bu. Jadi yang kita khawatirkan, tadi ada dibilang di Susuban. Kita nggak mau seperti kebetulan 2014 saya tahu kita kasih bantuan untuk sekolah SMK Unggul Susuban, tetapi ternyata tidak jalan. Jangan sampai ibaratnya sekolah rakyat ini memang tujuan kita mulia membantu masyarakat, tapi tidak jalan pada saat pelaksanaannya aja, hanya gaung untuk awal-awal saja. Nah, kita itu kendala ternyata waktu saya pelajari di Susuban itu kendalanya Pak, satu guru-guru tidak ada yang mau mengajar, karena kan jauhnya lokasi dengan penduduk ada tapi jauh dari sarana prasarana jalan yang amat rusak. Kita berharap apabila memang sekolah rakyat nanti terwujud, nah itu perlu diperhatikan seperti Bapak bilang tadi, sarana prasarana juga, kemudian sanitasi, air, masuk itu, hingga bisa menarik walaupun dia judul sekolah rakyat, tapi menarik minat baca, minat belajar masyarakat, khususnya yang kaum-kaum yang perlu kita bantu untuk menitipkan anaknya, merasa nyaman, merasa ini. Jadi nggak hanya karena dia judul sekolah rakyat, terus mau asal-asalan, jangan. Jadi benar-benar masyarakat yang kita bantu itu nyaman dan percaya kepada kita untuk menitipkan anaknya. Itu aja sebetulnya. Yang masih saya agak apa kejadian lagi nggak seperti ini? Oke. Enggak ya. Oke. Gurunya pasti banyak yang mau. Nanti saya yang lamar deh jadi gurunya. Oke. Kalau Bang Juniardi, silakan Bang Jun. Apa nih kekhawatiran yang telah disampaikan oleh Pak Kadis tadi? Catatannya. Ya, baik, makasih. Kalau saya emang nggak pernah khawatir orangnya. Sih. Ya, jadi saya punya keyakinan karena ini niat baik dari pemerintah pusat, dan tentu bicara sekolah ini kan variabel pendukungnya banyak, dan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi rupanya sudah dihitung semua pemerintah pusat, misalnya dari utilitas yang disampaikan sama Pak Andika tadi kan, ini memang sebagai syarat gitu loh. Jadi pasti pemerintah Provinsi Lampung akan sebagai bentuk komitmennya mendukung sekolah rakyatnya akan memprioritaskan program utilitas yang ada di sekolah itu. Jadi kita nggak usah khawatir kalau soal itu. Kemudian yang kedua terkait dengan guru, hari ini kan sudah mulai ada penerimaan tuh guru-guru sekolah rakyat kan, sudah mulai dibuka. Yang ketiga soal siswanya. Nah, siswanya ini memang yang jadi problem nantinya, dan ini tentu perlu pengawasan yang lebih ketat dari anggota dewan, dari masyarakat terkait dengan persyaratan menjadi siswa dari sekolah. Karena siswanya kan boarding school kan, ada orang yang minat. Syaratnya jelas, dia harus miskin, pinter, ya kan? Miskin, pinter, siap untuk tinggal di asrama. Jadi ada 3 syarat utama untuk siswa ini. Ini bukan perkara mudah. Ada orang miskin tapi nggak pinter. Maka seleksinya perlu, ya untuk dinas sosial perlu benar-benar istilahnya menyeluruh, sehingga tidak kemudian jadi bulan-bulan orang, wah ini kok sekolah rakyat tapi yang ikut malah bukan orang miskin, kan? Ini kan program ini sangat baik, sangat bagus, alhamdulillah Pak Prabowo sudah menginisiasi ini. Mudah-mudahan dengan semangat yang ada ini bisa tumbuh semakin banyak sekolah rakyat. Kenapa? Karena potret pendidikan kita hari ini banyak orang miskin yang pinter akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak mampunya. Ya, saya pikir kita nggak perlu khawatir, dan saya tahu Pak Kadis Sosial adalah orang yang punya komitmen tinggi untuk menjaga aturan ini terlaksana dengan baik, sehingga
nanti di fase awal ini 75 orang ini adalah betul-betul orang yang tidak mampu dan orang yang mempunyai kemampuan akademik yang baik. Karena ini awal ini kan etalasenya ya pertamanya 75 orang ini tiba-tiba ada nomor 20 orang muncul di mana-mana media kan rusak kita. Makanya kami sebagai DPRD nanti akan melakukan pengawasan terus komunikasi dengan pihak dinas sosial. Mungkin saya kira ini semangatnya baik dan mudah-mudahan di tahun ini bisa dibangun yang di sekolah di Kota Baru. Oke. Baik, ke Pak Kadis nih, proses seleksinya seketat apa ini Pak? Indikatornya, penentuannya supaya tepat benar-benar ya Pak? Baik, terima kasih Mbak Peti. Tadi saya mungkin mengklarifikasi dari Bang Andika dulu. Yang pertama, pembiayaan sekolah rakyat ini sepenuhnya dari APBN. Jadi tidak ada sedikit pun itu pembiayaannya dari APBD. Jadi sepenuhnya memang dibiayai dari APBN melalui Kementerian Sosial dan tidak ada pembiayaan dari siswa gratis. Orang tua itu sekolah syaratnya hanya MBS saja Pak, modal badan sehat Pak. MBS ya. Jadi modal badan sehat ya, nggak ada komite, dapat izin dari orang tua. Jadi saya tambahkan ini agak berbeda ini Bang Junaidi. Di sekolah rakyat ini konsep Pak Prabowo ini tidak harus pintar. Jadi tidak ada seleksi. Karena orang miskin ekstrim ini kalau kita cari yang pintar paling dapatnya sedikit sekali. Sudah gizinya kurang kan. Miskin ekstrim memang dianya asupan nutrisinya dari bayi memang sudah kurang, untuk mencari orang pintar susah. Jadi memang IQ-nya 80 90 diterima. Ini adalah tugas dari guru untuk bagaimana yang IQ-nya rendah bisa jadi bagus, bisa jadi pintar. Benar. Jadi tidak ada seleksi. Mbak Fitri, dia syaratnya hanya 3. Yang pertama benar-benar miskin ekstrim. Yang kedua berbadan sehat, nanti akan ada cek kesehatan dari tim medis. Yang ketiga, dan ini bukan tes juga, ini hanya cek. Nanti setelah ditetapkan kotanya, lalu dicek kesehatan. Kalau dia sakit, asal sakitnya bukan sakit kronis, misalnya jantung dan sebagainya, yang bisa mengakibatkan mengikuti proses boarding school itu berbahaya, dia akan diobati untuk disembuhkan setelah sembuh dia itu. Dan yang paling penting adalah support dari orang tua. Harus mengizinkan, karena ini orang tua ini kan gampang-gampang susah Bang Andika. Susah mengizinkan anaknya untuk tinggal di asrama. Jadi kalau dia SMA 3 tahun tinggal di asrama dan nggak boleh banyak pertanyaan, apakah boleh pulang, apakah bisa ini. Sebab kita ini bukan mondok ya? Iya, bukan mondok, gratis, benar-benar gratis. Ini yang pertama. Lalu terkait dengan proses rekrutmen, tadi sudah kami sampaikan, kami sedang melakukan asesmen, kita menugaskan teman-teman PKH untuk mendeteksi masyarakat yang benar-benar miskin ekstrim. Ini kan kuota kita hanya 75, Bang Junaidi. Jadi kami telah menugaskan tim PKH ini mulai dari sekarang untuk memetakan jumlah siswa yang masuk dalam kategori desil 1, desil 2 itu cukup banyak. 188.645 siswa. Kita hanya mencari 75 ini untuk yang pertama. Tapi kalau nanti sekolahnya sudah jadi, Mbak Fitri, provinsi misalnya jadi 2 diterima. Lalu 14 kabupaten kota ini misalnya asumsikan diterima semua. Berarti kan ada 16. Kapasitas satu sekolah itu 1.000. Berarti kan ada sekitar 16.000. Banyak sekali yang bisa kita tampung di sini. Tapi untuk mengawali ini 75 kita memang agak harus menyaringnya agak benar-benar ketat sekali. Kita coba bagi masing-masing kabupaten itu 5 lah paling tidak. Kalau kita 5 kita bagi 75 kita bagi 5 kan 15 kabupaten. Ya, 5 per kabupaten. Nah, dari 5 ini kita benar-benar seleksi, persyaratannya 3 tadi. Miskin, benar-benar miskin ekstrim, lalu sehat, dan yang ketiga diizinkan oleh orang tua. Nah, demikian pula Mbak terkait dengan guru. Ini agak menarik juga. Ini agak susah-susah, gampang-gampang susah. Karena ada persyaratan tambahan. Jadi di boarding school ini Pak Presiden mengharapkan komunikasi sehari-harinya harus berbahasa Inggris. Jadi salah satu persyaratannya guru yang nanti bisa diterima, ini harus guru yang bisa berbahasa Inggris. Lalu yang kedua persyaratannya sama dengan siswanya, dia harus mau tinggal di asrama.
Jadi nggak bisa pulang balik Pak dan ini. Nah, ini ada 2 persyaratan tambahan yang barangkali agak-agak susah untuk mencari guru yang mampu berbahasa Inggris dan kedua dia mau tinggal di asrama. Mau menetap ya. Nah, adapun pola rekrutmen guru ini ada berapa skema. Skema yang pertama adalah redistribusi, yang kedua adalah pengangkatan penerimaan guru baru melalui seleksi CPNS, dan yang ketiga adalah pengangkatan melalui P3K. Nah, sepertinya untuk yang pertama karena kita diburu waktu, proses belajar mengajarnya di bulan Juli, kita lebih memilih untuk yang redistribusi. Ya, barangkali nanti melalui Kemendikdasmen akan memerintahkan Dinas Pendidikan untuk membuka pengumuman untuk guru-guru SMA, SMK di Provinsi Lampung ini siapa yang berminat untuk menjadi guru di sekolah rakyat, Bang Andika dan Bang Andi. Ini sedang kita koordinasikan dengan Kementerian Sosial dan Dinas Pendidikan agar bisa berbarengan dengan penerima peserta didik baru, gurunya juga disiapkan, dan sehingga nanti di bulan Juli semuanya bisa jalan semua. Dan di samping guru, Mbak Fitri, kita juga ada wali asrama, ada wali kelas, karena kan ini bukan hanya jalur pembelajaran, tapi ada jalur pengasuhan dan jalur pelatihan, 24 jam. Jadi, kalau yang cari wali asrama, wali kelas, pengasuh dan sebagai pelatih dan sebagainya, ini adalah domainnya Dinas Sosial. Kita yang nanti yang akan melakukan seleksi dari pekerja-pekerja sosial. Itu barangkali, Mbak. Kurikulum sistem pendidikannya nanti yang jalanin Dinas Pendidikan? Yang jalaninya, yang mengkonsepnya itu dari Kementerian Dikdasmen, itu kurikulumnya. Karena batasan yang paham mereka lah, tapi nanti diaplikasikan, diimplementasikan oleh sekolah rakyat. Oke, berarti kan ada banyak batasan nih, Dinas Sosial sampai di mana, Dinas Pendidikan sampai di mana, sampai Dinas PU, benar nggak, Bang? Iya. Batasan-batasannya itu sesuai dengan apa tupoksinya masing-masing gitu, Bang. Kalau Dinas Sosial hanya sebatas merekrut tadi, Bang? Enggak, jadi gini, jadi sekolah ini punya Dinas Sosial, sekolah ini punya Kementerian Sosial. Jadi ini adalah sekolah milik Kementerian Sosial. Penanggung jawabnya adalah Kementerian Sosial. Pelaksanaan anggarannya nanti bahkan guru-guru ini ketika nanti sudah ditetapkan ini akan dialihkan menjadi pegawai Kementerian Sosial. Makanya di redistribusi. Setelah diseleksi akan menjadi pegawai Kementerian Sosial. Tugas Kementerian PU membangun sarana dan prasarana. Tugas dari Dinas Pendidikan membantu mencarikan guru. Dan setelah jadi nanti operasionalnya seluruhnya ada di Kementerian Sosial. Oke, tapi kurikulum sekali lagi kurikulum itu yang jalanin Dinas Pendidikan. Dinas Sosial. Cuman kurikulumnya itu yang merumuskan adalah Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan. Yang menjalankan kita juga Dinas. Oh gitu, ya. Ya sekolah kedinasan tapi seperti itulah mungkin Taruna Nusantara ya. Nusantara kayak baik. Jadi sarana dan prasarana nih sudah berapa persen persiapannya sampai besok dimulai tahun ajaran baru nih bentar lagi. Nah ini barangkali yang paling berwenang menjawab adalah Kementerian PU dalam hari ini Balai Cipta Karya di Provinsi Lampung ya. Kita pantau terakhir komitmen dari Balai ini akan mensegerakan karena lokasi yang di BPSDM ini kan sebenarnya barangnya sudah jadi ya. Hanya barangkali tinggal pengecatan, terus kalau ada plafon yang bocor, terus kalau mungkin ada apa yang perlu diseka, diperbaiki. Yang barangkali pengerjaannya tidak lebih dari 2 bulan lah. Nah, terus pemenuhan sarana mebeler, AC dan sebagainya. Jadi target di pertengahan Juli sudah siap ini Pak Andika dan Pak Andi. Sehingga barangkali di bulan Juli itu juga sudah bisa dilaksanakan proses ajaran baru mulai berarti ya. Mulai. Berarti sekarang ini sedang dalam tahap penyaring sampai 75 tadi. Dari ribuan keluarga miskin ekstrim bakal disaring 75. Sekarang lagi proses itu, Pak. Jadi berbarengan proses rekrutmen peserta didik, proses penyiapan guru dan pengasuh, dan proses penyiapan sarana dan prasarana oleh Kementerian PU. Berjalan bareng dengan target bulan Juli sudah siap semua. Keren. Nah, kalau menurut Bang Juni, apakah program pemerintah ini diyakini nih bisa akses pemerataan pendidikan terwujud gitu, Bang? Ya kalau dia bicara akses pemerataan pendidikan hari ini kan sudah merata. SD ada di mana-mana, SMP ada di mana-mana, SMA ada di mana-mana. Semua orang bisa masuk sekolah itu. Kalau bicara akses, tapi saya bicara soal orang yang akan masuk sekolah rakyat ini dulu. Kalau dia syarat pertamanya miskin ekstrim, pernyataan dari Pak Kadis tadi ada 188.000 orang.
siswa yang masih kategori siswa 1. Satu. Yang kedua, berbadan sehat. Kalau anak kita di Lampung, saya punya keyakinan lah, apalagi cuma cari 75 kan, aman berbadan sehat. Izin orang tua banyak juga pasti yang mengizinkan. Makanya saya bilang tadi agak unik juga kalau nggak ada seleksi akademik. Karena apalagi ini bukan dari SD, tapi dari SMA. Ya kan? Kalau dia dari SD nggak perlu tes kemampuan akademik. Karena memang dia belum belajar. Artinya kan, jangan sampai juga anggaran pemerintah ini niatnya sudah bagus, terus jadi output itu tergantung dari inputnya. Gitu kan? Saya kira seleksi akademik wajib harus dilakukan, minimal meminimalisir kecemburuan. Iya. Ini kita sama-sama miskin kok dia yang terima. Izin orang tua, bayangkan loh, 188.000 yang diambil untuk awal ini hanya 75. Ya kan, maka akan banyak apa? Takut ada gesekan apa gitu ya? Pasti akan banyak pertanyaan kalau seandainya tes kemampuan akademiknya tidak di ini. Saya kira untuk 75 orang ini sebaiknya orang-orang cerdas, orang-orang pinter lah. Dari SMP-nya pinter, ini mulai dari kelas 1 pasti kan? Iya. Mungkin dari kelas 2 kan? Nah, dari SMP ini banyak orang kita pinter-pinter, tapi terus kemudian terpaksa bekerja harian lepas, terpaksa merantau, padahal benar-benar pinter. Jadi saya rasa Pak Kadis selain meminta pekerja sosial kita yang ada di lapangan ini untuk menginput data siapa 5 orang termiskin misalnya yang ada di, ambil contoh lah Lampung Selatan, tapi juga cek di sekolahnya, gitu. Artinya anak yang mau direkrut ini misalnya dapatnya 100 orang misalnya di Kabupaten Lampung Selatan atau 200 orang, tapi dicek juga di sekolahnya, ini gimana anak ini di sekolah. Jadi jangan sampai ini program pertama karena inputnya kurang bagus, outputnya jadi nggak bagus gitu loh. Kan kalau cuma tujuan nih Pak Prabowo, tujuannya cuma biar anak kita sekolah. SMA udah banyak Pak, tinggal bentuk aja sekolah lain. Ini kan beda. Mereka ini mau dibuat seperti kayak Taruna Nusantara itu. Kenapa dia pagi harus bangun, mungkin olahraga, malam belajar. Nah, saya kira itu kalau saran saya dengan Pak Kadis, meskipun bukan syarat, tapi saya yakin harus ada seleksi akademik ini syarat juga. Saya belum baca aturannya ya. Selanjutnya terkait dengan penempatan BPSDM ya. Ya memang dilema karena itu tempat pegawai negeri, tempat orang-orang melakukan pelatihan. Ya memang harus cepat dibangun sekolahnya. Ya, mungkin dia bisa lama-lama. Ya mungkin nanti kami dari Komisi 5 juga akan coba bicara dengan teman-teman yang ada di balai gitu, cek juga ini kapan mulai dibangun. Sebetulnya saya teringat di Rumah Sakit Bandar Husada itu ada bangunan megah berapa lantai. Itu asrama sebenarnya. Emang pernah lihat di situ kan? Semacam mes lah gitu. Saya juga nggak tahu itu penempatannya itu apa. Kalau nggak salah Kementerian Sosial juga dulu. Kayaknya Kementerian Sosial itu dulu. Ini Rumah Sakit Bandar Negara Husada Kota Baru. Sampingnya kalau kita lihat itu ada bangunan nggak ditunggu Pak. Coba cek di sana. Kota Baru ya? Di Kota Baru itu ada bangunan. Kantor DPRD yang Calon kantor DPRD. Ini rumah sakit. Sebelahnya. Sebelah rumah sakit itu ada bangunan, ada istilah kamar-kamarnya lah gitu, kayak apartemen seperti itu. Itu kalau nggak salah Kementerian Sosial. Artinya maksud saya kan gini, kalau kita ngebangun sekolah dengan fasilitas lengkap segala macam, itu nggak mungkin 3-4 bulan itu nggak mungkin lah. Ya kan? Artinya kalau dia nanti ditempatkan di Kota Baru, ya tentu kalau misalnya nih Kementerian Sosial apartemen mes macam itu Wisma. Wisma ya. Nah itu bisa diambil alih, mending itu duluan gitu. Tempat tidur bagus ya, tinggal pengadaan aja, tinggal bangunan, misalnya bangunan tempat belajarnya aja yang belum ada. Saya kira boleh juga Bang dicek Bang gitu. Ya, mungkin itulah ya. Jadi dicari alternatif ya. Ya, karena sekarang kan udah disetujui, ya kalau itu barang udah jadi. Sementara, penampungan sementara yang sarananya sudah siap. Siap, yang penting 1 tahun lah gitu. Kalau bahasa Pak Kadis tadi kan, Lampung sudah ikut ada sekolah rakyat, walaupun fasilitas belum ada, tapi sudah memulai. Gitu. Nah, jangan, ya kalau saran saya Pak Kadis, jangan sampai 75 orang ini
malah karena apa istilahnya tidak ketatnya seleksi malah menjadi puncak kecemburuan lagi gitu loh. Nah, ini penting gitu karena jumlah keluarga miskin di Lampung ini sangat banyak. Banyak sekali. Banyak ya Bang? Ya, 100.000 siswa banyak. 188. 645. 100. 645. Jadi seluruh siswa mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA. Yang karena begini, Mbak Fitri. Jadi sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk 3 jenjang. Nanti kalau yang sekolah rakyat yang di Kota Baru sudah jadi, itu kita buka jenjang SD, SMP, dan SMA. Gitu. Sementara ini? Nah ini karena hanya sementara bukti bahwa Lampung menjadi pelopor, pertama kali dimulai, jangan sampai kita nggak ikut, kita minta siapkan yang sudah siap fasilitasnya untuk memulai proses pembelajaran di BPSDM. SMA dulu ya? Nanti kalau sudah jadi, mungkin tahun 2026 sudah jadi di Kota Baru dan mungkin di kabupaten-kabupaten lainnya. Ini kita buka dari jenjang SD, SMP sampai dengan SMA. Bang tadi 188.645 siswa ini kategori miskin. Desil 1, desil 2 tuh bukan? Oh iya desil ya. Untuk jenjang SD, SMP, SMA. Iya. Jadi kalau kita KPM kita 1 KPM itu bisa jadi dia punya anak 5. Iya. Dan 5 itu ya masuk itu semua, masuk. Iya. Oh, tapi belum ada data berapa keluarga gitu belum ya? Masih jumlah siswanya aja. Jumlah siswa itu pastinya kalau dia akumulasikan, dikumpulkan dengan keluarga pasti dia akan semakin kecil. Kecil ya. Iya, karena itu jumlah siswa bukan jumlah kakak ya. Ya, kalau anaknya 3, 188 bagi 3 aja tuh. Banyak juga artinya. Iya. Orang Lampung ini masuk kategori. Dan biasanya semakin miskin semakin banyak anak tuh. Kalau yang seperti Bang Andika nih paling 2 lah. Lebih kan Bang Edi juga gitu. Oke, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan menurut Bang Jun tadi ya. Perlukah adanya tambahan syarat tadi ya Bang ya, syarat akademik. Nah, kalau yang menurut Bang Andika, apalagi yang mau diperhatikan menurut proses tahapan ini? Ya, saya rasa sama seperti Bang tadi. Jadi jangan sampai ada kecemburuan karena di satu kelurahan misalnya warga miskinnya banyak. Tiba-tiba yang satu kok itu diterima, kok saya nggak terima, sama-sama miskin lah. Nah, itulah perlu ada seleksi lagi. Artinya ya poin seleksi yang sosial sudah oke, tapi tambah untuk ibaratnya kan kita cuma kuota cuma 75 orang. Sementara yang mau ambil itu banyak banget. Iya. Ya, perlu ada syarat push-up. Harus ada syarat. Karena ini siswa-siswa ini diharapkan nanti ke depannya akan jadi siswa-siswa unggulan. Artinya dia harus pasti berbahasa Inggris, dia harus berbadan sehat. Berarti kan ada program Pak Prabowo ke depan untuk supaya bangsa kita ini maju menjadi bangsa unggulan. Dikarenakan kenapa bangsa kita ini dibilangnya kalau cerita Pak Prabowo sama kami, kalau dia pas keluar negeri bilangnya kaum ya kurang bagus lah. Gizi kurang. Makanya Pak Prabowo itu punya program kasih makan siang gratis, susu gratis. Karena kenapa? Dulu dia mencontohkan bangsa India itu kurang daripada kita. Tapi karena pemerintah yang memberi susu gratis setiap anak 1 liter setiap hari, maka pertumbuhan orang-orang India itu sekarang melebihi bangsa kita. Besar-besar dan pintar-pintar hingga sebagian perekonomian dunia ini hampir ada orang India. Nah itulah yang akan diciptakan oleh Bapak Prabowo, di mana bangsa kita ini anak-anaknya, bukan kitanya, anak-anak kita nanti akan tumbuh secara maksimal dengan pendidikan yang benar-benar oke, menguasai bahasa Inggris, menguasai badan-badan yang bagus. Itu program Bapak ke depan. Makanya ada makan siang gratis, ada sekolah gratis, dan semua untuk rakyat. Jadi kita, saya pribadi mendukung. Sekolah rakyat ya, keren lah ya sekolah rakyat. Apalagi Lampung pelopor lagi ya Pak ya. Insya Allah. Luar biasa. Kita yang pertama semuanya. Kita yang pertama ya, Lampung yang pertama. Bukannya, jadi kalau pertama dimulai di tahun 2025 dan pertama dimulai di bulan Juli, kita harus masuk di situ gitu loh. Oh iya, gitu. Jangan sampai ketinggalan nih Pak ya. Saya sedikit mungkin Mbak Fitri terkait tadi yang disampaikan Bang Andika. Memang tujuan dari Pak Prabowo ini adalah ingin memuliakan orang miskin, masyarakat miskin terutama miskin ekstrim. Dan tujuannya adalah bagaimana agar
kemiskinan ini tidak diwariskan. Jadi kalau orang tuanya miskin silakan aja orang tua miskin, tapi anaknya jangan dong miskin. Iya, betul. Makanya anak-anaknya ini dimasukkan di sekolah rakyat, sekolah yang mungkin sudah dia miskin, IQ-nya rendah, bodoh gitu. Karena ini seperti sekolahnya si Pak Hairul Tanjung, itu Pak Hairul Tanjung itu punya sekolah boarding school di Sidoarjo, itu dia direkrutnya dari orang miskin yang IQ-nya rendah, 80 90, tapi keluarnya bisa jadi pintar gitu. Jadi dari dirubah SMP, otaknya dari SD, SMP, SMA. Nah ini dia diadopsi dari situlah. Ya. Jadi harapan Kan Pak Prabowo, anak-anak ini miskin bodoh, begitu keluar nanti dia nggak lagi miskin dan bodoh. Ya. Kaya dan pintar. Iya, jadi dia keluar dengan punya skill, punya keterampilan bahasa Inggris, lalu dia punya jiwa kepemimpinan, karakter. Kan ini bukan hanya pembelajaran tapi pelatihan dan pengasuhan. Dan pastinya dia nanti begitu lulus SMA dia sudah tinggal gampang untuk bisa diterima di universitas-universitas yang bergengsi. Dan pemerintah barangkali nanti konsepnya akan berupaya nanti mengarahkan supaya mereka jangan sampai nanti begitu selesai SMA masih harus mencari-cari sekolah di mana. Ini sangat optimis lah ini. Iya. Itu fenomena yang terjadi. Poinnya memutus mata rantai kemiskinan. Orang tua boleh miskin, anaknya nggak boleh miskin lagi. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal itu. Oke, baik. Kita ada di segmen terakhir nih. Mungkin bisa memberikan closing statement dari masing-masing narasumber. Silakan dari Bang siapa dulu nih? Mau mendahului closing statement Bang Jun? Apa Bang Andika? Oke, silakan Bang Jun. Sekolah rakyat adalah harapan rakyat Indonesia. Dan semoga harapan rakyat Indonesia ini tidak tercederai oleh kesalahan yang sifatnya teknis di lapangan. Karena sebaik-baiknya niatan, kalau dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan, maka tujuan awalnya akan jauh dari terwujud. Oke. Bang Andika, silakan. Saya rasa berbeda dengan Bang Jun. Artinya ini sekolah rakyat memang yang benar-benar diharapkan seluruh bangsa Indonesia agar bisa membangkitkan anak-anak kita ke depan semakin maju dan bangsa kita semakin terdepan menyambut Indonesia Emas. Jadi sama seperti Bang Jun, besar harapan kita agar ini benar-benar terrealisasi dengan pihak-pihak yang terkait, jangan ada putar di antara kita karena ini menyangkut masa depan bangsa kita. Oke, ke Pak Kadis saya ada tambahan pertanyaan, ini titipan ini. Sosialisasinya gimana Pak Kadis? Seluruh masyarakat yang miskin ekstrim ini sudahkah mengetahui ada program sekolah rakyat ini Pak Kadis? Ya, sosialisasi paling utama dilakukan oleh Kementerian Sosial ya, dan oleh pemerintah pusat. Kita secara berjenjang dari Dinas Sosial Provinsi, lalu Dinas Sosial Kabupaten Kota, lalu melalui pilar-pilar sosial kita juga sudah menginformasikan terutama kepada sasaran ya. Banyak memang pertanyaan-pertanyaan yang kalau menurut saya agak lucu ya. Ada pertanyaan dari salah satu KPM, keluarga penerima, artinya yang punya anak siap jadi siswa, yang contoh seperti ini Mbak Fitri. Ini nanti kalau misalnya orang tua anak saya diterima di sekolah rakyat, saya akan menjenguk anak saya, apakah biaya saya menjenguk itu ditanggung oleh pemerintah? Sampai sebegitunya kan, karena mungkin saking miskinnya lah. Yang sepertinya barangkali pemerintah nggak mungkin lah sampai menjangkau orang tuanya mau menjenguk dari studi sana ke sini, ongkos mobilnya pun harus disiapkan oleh ini kan. Percayakan sajalah kepada pemerintah. Barangkali ini testimoni closing statement saya, Mbak Fitri. Program pendidikan berbasis asrama yang digagas oleh Pak Prabowo yang seperti saya sampaikan tadi untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah program yang baik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita sedang menghadapi bonus demografi. Tadi Bang Andika bilang Lampung maju menuju Indonesia Emas 2045. Artinya kita harus menyiapkan generasi-generasi yang siap untuk menghadapi Indonesia Emas. Salah satunya jalannya adalah melalui sekolah rakyat ini. Kita tidak ingin orang-orang miskin yang tadinya miskin, anak-anaknya juga jadi bodoh jadi miskin.
melalui sekolah rakyat ini adalah program pendidikan yang baik, karenanya terutama untuk bapak-bapak yang miskin, ini sudah disiapkan nih fasilitas sekolah rakyat, harus disupport, jangan norak. Anak saya nggak boleh pisah dari saya, takut anaknya ini, Malah minta boleh ongkos nggak lagi. pulang segala macam. Percayakan saja, ini program yang baik. Pemerintah sudah menggelontorkan uang yang sangat banyak untuk ini. Percayakan kalau mau berubah nasibnya, percayakan anaknya untuk dididik di sekolah rakyat. Gitu. Oke, udah sabar ya Pak kalau ada orang tua nanya gitu. Dan minta ongkos segala. Emang nggak boleh ada cuti, di lebaran? Ada, tapi enggak ada. Oke, Ada, iya, ya. oke. Ada. Tapi enggak ini kan Pak, kekhawatiran lagi nih. Saya orang tua soalnya nih Iya, Pak. iya. Biasanya orang tua. Jika ada kekhawatiran begitu lulus gitu kan, begitu lulus kemudian harus ada kewajiban mengabdi nggak nih ke pemerintah gitu. Masuk sekolah. Ya. Ya, lulus SMA kan akhir daripada sekolah rakyat. Oke. Yang diharapkan pemerintah ini begitu mereka lulus SMA itu sudah diarahkan. Mungkin ada yang masuk IPDN, Oke. ada yang masuk Akpol, Hmm. dan sekolah ini karena memang kualitasnya memang diharapkan mampu menjawab tantangan itu, diharapkan memang sudah diarahkan. Jadi nggak lagi lulus sekolah rakyat masuk Unil aja susah banget tuh. Iya. Harapannya bukan seperti itu. Bahkan sekolah-sekolah yang sudah bertaraf internasional pun diharapkan adalah dari alumnus sekolah rakyat ini. Jadi punya akses yang lebih luas lagi Iya. untuk pendidikan selanjutnya gitu ya Dan Pak tidak berhenti di selesai sekolah rakyat. ya. Harapannya gitu. Oke, Ya, baik. Harapan gitu. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Kadis, Pak Aswarodi, Bang Andika, Bang Jun juga terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan mimpi besar kita menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 ini terwujud dengan bonus demografi. Salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan. Langkah yang kita lakukan adalah terciptanya sekolah rakyat untuk rakyat miskin. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Fitri Amalia mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Terima kasih Masya Allah.